Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi jelang siang. Karena emang sengaja dalam undangan kita cantumkan 10.30, tapi di satu dan lain hal kita saling menunggu ya. Akhirnya bisa kita mulai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali banyak yang bertanya ataupun ada yang berpikir buat apa bikin kebaktian untuk seorang nenek atau yang sudah lebih dari 100 tahun gitu. Jadi ada yang berpikir aneh gitu kan. Jadi ya ini memang ada pesan berantai dari gue kami Power Hub itu, pesan berantainya kepada anaknya. Anak pertama Hernan Paul, Mama Bapak Bu yang sehari-hari ini di Desa Goha. Kemudian kepada ibu saya Hermine Paul. Jadi pesan berantai itu sampai kepada kami cucu-cucu beliau. Dan itu sudah lama, lebih dari 80 tahun pesan itu tidak terlaksana. Lalu pada tahun sekitar 80 berapa gitu ya, kakak jadi kira itu deh kurangnya. Ya sekitar tahun 80 waktu ipar saya Asim, Bapak Teddy yang masih kerja di rumah sakit Kuala Kurun. Mereka dua ini yang sering membersihkan kuburan ini, yang mengasihi pagar, dikasih batu kerikil gitu kan. Namun setelah mereka dua pindah dari Kurun, 15 tahun atau 20 tahun kemudian jadi rimbun kembali. Nah, jadi ini kami temukan ditemukan kami mencari ini berulang-ulang. Ada yang dapat pesannya lewat mimpi, ada yang memang saya sendiri dengan anak saya laki-laki mencari tapi tidak ketemu. Yang ketemu itu dengan kakak saya. Nah, rencana kebaktian ini sebenarnya sejak 7 tahun yang lalu sudah direncanakan. Jadi pada saat itu kami sudah arisan, 2 tahun kami arisan, terkumpullah dana kira-kira cukup untuk itu. Namun terkendala karena pandemi COVID, nah itu jadi tertunda. Nah, dana yang ada pada waktu itu sempat kami gunakan untuk bikin atap dan semen. Jadi persis selesai atap dan semen ini 102 tahun. 102 tahun persis selesai. Dan ini yang warna hijau ini cat pertama. Baru kemudian dari 2002 itu baru tahun kemarin ganti cat lagi karena terkelupas. Lalu oleh ponakan saya yang memang domisili di Kuala Kurun, karena banyak ponakan kami yang domisili di Kuala Kurun termasuk cucu juga. Jadi inisiatif mereka yang mengganti, memang mereka minta izin dengan kami, ya saya bilang silahkan dan yang terbaik lah. Dan sebelum Jumat Agung dan Paskah kemarin, mereka juga sudah menyalakan lilin di kuburan datu mereka ini. Saya bilang ngomong mohon izin dengan kami atau datu ini supaya kita melaksanakan kebaktiannya di Palangkaraya. Jadi terwujudnya ini sudah lama, baru terlaksana. Dan Helmina Laura ini menurut cerita dari ibu, meninggalnya itu karena penyakit kolera yang waktu dulu disebut Jamal Benes misalnya. Jadi Jamal Benes. Jadi meninggalnya di Teluk Nyatu. Nah pada saat itu diperkirakan karena orang sama-sama pada takut keluar rumah,
kira-kira tidak sempat melakukan kebaktian jenazah ataupun kebaktian penghiburan, mungkin yang antar sampai pemakaman itu ada 4 atau 5 orang saja. Nah itu ya yang pesan berantai dari buai kami Kolahan itu yang disampaikan kepada paman saya dan ibu saya, dan sampai ke kami supaya amun TG waktu keton, amun TG tahu keton tahu sampai dulu kalau kurun itu apa namanya tumbang koron gitu ya. Amun keton tahu sampai tumbang koron, doho keton merasih kuburan tambi keton teh. Nah itu pesan berantai yang sampai kepada kami, dan itu juga kami realisasikan. Memang kalau ukuran sekarang ini sangat sederhana, tapi kami bersyukur karena sudah ditemukan, dan tiap tahun cucu-cucu buyurnya yang ada di Bolapuru bisa menyalakan lilin di sana. Dan yang berikut, yang anak beliau yang dua ini, paman saya ini, pada saat nenek kami ini meninggal, ibu saya berumur 2,5 tahun, dan paman saya ini berumur sekitar 6 tahun kurang. Jadi dapat kita bayangkan betapa sedih dan menderitanya ditinggalkan orang tua pada masih usia balita. Selanjutnya mereka ini, paman dan ibu saya ini hidup dengan kakek neneknya mereka atau datu kami, Silvanus Nihin. Jadi Silvanus Nihin. Jadi siapapun dia, Nihin yang ada di Palangkarayanya cuma ada satu, Nihin, keturunan dari Silvanus Nihin. Kalau dia memang ada yang ke sebelah atau apa, itu semata-mata karena keinginan manusia. Ya. Jadi itu Nihin aja, ada cuma satu. Jadi kemarin sore saya menemukan kuburan datu kami Silvanus Nihin itu ada di Pahandut, Bulan Pahandut. Kalau lu cerita itu Silvanus Nihin ini yang menemani penginjil yang hilir mudik Kahayan ini, mereka cuma membantu mendayung. Jadi satu perahu dengan penginjil itu. Jadi ibu saya itu dengan paman saya ini sudah sekian tahun itu kebanyakan yang hidup ikut di perahu itu dengan penginjil itu, tinggal di satu kampung 3 hari 4 hari, mudik lagi sudah satu kampung mudik 4 hari 5 hari. Jadi kehidupannya ya kalau dipikir ya seperti itulah. Nah buai kami yang Paul Ahad setelah nenek meninggal itu ya karena mencari jalan kehidupan, mencari nafkah dan lain sebagainya, dia terpaksa memang harus melanglang buana meninggalkan kampung atau ke tempat lain lagi. Nah, yang terakhir buai kami ini menetapnya di Sepang Simin, dan beliau juga dikuburkan di Sepang Simin. Jadi terpisah dari tambi kami yang Nelaran ini di Kuala Kurun. Jadi sangat jauh bedanya. Nah, karena buai kami itu punya tambi kami yang baru lagi di Sepang Simin itu, makanya dia menetap di Sepang Simin. Karena memang usaha dan penghidupannya di situ lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, cucu dari beliau ini ada 8, ada 9, jadi saya urut yang ke-17 dari 8 sampai 9 aja. Jadi itulah nomor urut yang ke-17, dan yang paling kami banggakan ini tidak apa-apa, bukan rahasia dikit, untuk pelaksanaan kebaktian ini kami menghimpun dana itu dari bulan Februari 2024. Jadi atas kesepakatan kami, kalau mengundang rapat barangkali susah datang. Jadi saya datangi
kakak saya Henry Paul, Bapak Lukas. Saya minta nomor, saya bikin grup cucunya Paul Ahad. Saya bikin grup, sudah ada 30-an orang cukup. Itu yang, jadi bikin grup itu, kenapa cara Pak Lukas? Tentu dong. Yang setuju dong? Ya setuju. Buka rekening, masing-masing kirim 100.000 per bulan per kakak. Sudah cerita 100.000 per orang per kakak per bulan. Terhimpunlah dana sekian sehingga ya kita mampu melaksanakan kebaktian ini. Tapi kalau kemampuan saya pribadi, saya terus terang seorang pensiunan ya nggak mungkin lah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, ponakan-ponakan saya, bahkan cucu. Jadi ada ipar saya di belakang, Bapak Dinas senyum-senyum. Ipar saya nih memang dia dari kampung seberang, malah menantunya jauh dari Sumatera Utara. Baru tiga kemarin. Jadi kita sudah Indonesia banget. Jadi kira-kira Bapak Ibu kurang lebih begitu ceritanya. Jadi bukan karena hebatnya kami untuk apa bikin kebaktian 107 tahun itu, karena semata-mata karena menunaikan kewajiban dari pesan berantai yang disampaikan oleh Bue, oleh paman dan ibu saya sampai ke kami, dan kami merealisasikan itu dalam kebaktian pada hari ini. Dan puji syukur kita boleh hadir di sini. Dan terima kasih ibu bapak saudara yang boleh meluangkan waktu boleh hadir di sini, dan Sangir juga boleh ada di sini hadir. Kami sangat berbangga karena cuaca kita hari ini sangat mendukung dan hujan tadi tidak jadi. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kira-kira dari kami. Pokok-pokok doa yang boleh disampaikan hanya untuk kesehatan dan hubungan kita bersama. Jadi cucu buyut Regina Laura, Kabupaten Paul Ahad ini, kenapa saya tulis Kabupaten Paul Ahad itu memang di salib itu memang tertulis demikian. Jadi sampai ke ayat-ayat Alkitab Yohanes 3:16 itu memang dituliskan situ. Yang uniknya salib itu pertama kali ditemukan papan ulin yang 3 cm itu tertumpuk. Jadi itu yang bikin susah ditemukan. Di yang nulis semak-semak lagi. Jadi itulah. Jadi memang ada petunjuk bagi kakak saya, ponakan saya yang pertama kali menemukan itu. Cukup puji Tuhan yang kita boleh hadir di sini dan kita laksanakan pada hari ini. Rasa-rasanya setelah kebaktian ini, walaupun cuaca sedikit panas, ya hati kami mulai adem gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.